Bagian yang paling berbahaya dari krisis adalah jika kita tidak tahu mengenai krisis atau tidak siap untuk menghadapinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di sesi ini bersama saya Ade Muana, dan sesi kita kali ini adalah mengenai krisis public relations atau krisis PR. Siapapun bisa terkena krisis, entah itu pedagang kecil hingga pedagang besar sampai konglomerat sekalipun. Nah, betapa mudahnya sebenarnya citra reputasi itu hancur ketika krisis terjadi, hancur di mata publik. Perencanaan yang baik dapat membuat perubahan antara menjaga kepercayaan publik atau kita juga bisa merusaknya. Nah, krisis itu bisa datang kapan saja, di mana saja, ya kan? Dan banyak hal yang bisa membuat krisis terjadi. Semisalnya adalah bencana alam, kemudian kesalahan manusia, kemudian juga kecelakaan industri atau kegagalan manajemen. Ada 5 tahapan dalam krisis yang harus kita kenali. Yang pertama adalah tahap sebelum krisis atau pre-krisis. Jadi pada tahap ini sebenarnya sudah mulai ada isu yang kadang-kadang orang suka mengabaikan gitu kan. Gejalanya sudah mulai ada, tapi kadang-kadang kita suka mengabaikan, sehingga yang seharusnya persoalan tidak menjadi semakin lebar, tapi karena kita merasa bahwa iya enggak ada atau enggak gitu kan, jadi tidak diselesaikan, maka kemudian masuklah ke tahap yang berikutnya, yaitu tahap peringatan atau warning. Nah, reaksi kita biasanya ketika memasuki tahap ini adalah kaget, terkejut, ya kan. Kemudian ada juga yang menyangkal, dan kemudian juga ada yang tetap pura-pura aman gitu, yang sebenarnya ini tidak juga menyelesaikan persoalan. Kemudian tahap yang akut adalah ketika media sudah mulai tahu. Nah, hal ini berpotensi untuk membuat krisis menjadi semakin besar, karena publik yang lebih luas juga akan bisa dijangkau oleh informasi tersebut. Kemudian kalau misalnya persoalannya bisa diselesaikan, maka kita akan memasuki tahap yang keempat, yaitu tahap clean up atau pembersihan. Jadi persoalan-persoalan yang muncul akibat krisis sebelumnya mulai dibersihkan, mulai diselesaikan. Misalnya persoalan hukum, kalau misalnya ada kaitannya dengan hukum. Kemudian persoalan-persoalan dengan konsumen, dengan klien, dengan stakeholders lainnya, itu mulai diselesaikan. Dan tahap yang terakhir adalah tahap post crisis. Tahap ini adalah ketika kita sudah mulai menjalankan aktivitas secara normal kembali. Jadi sebenarnya krisis itu bisa dikenali dari gejala-gejala yang muncul, sama seperti kita misalnya sakit ya, tidak tiba-tiba langsung sakit yang parah, tapi dimulai dengan gejala-gejala yang ringan dulu, tapi kemudian ada yang abai dengan gejala-gejala tersebut, ya kan, hingga akhirnya tiba-tiba kita kaget karena yang kita tahu, sakitnya kok sudah sampai separah ini ya, padahal sebenarnya sebelumnya sudah ada gejala-gejala ringannya. Bagian yang paling berbahaya dari krisis adalah ketika kita tidak tahu mengenai krisis atau kita tidak siap untuk menghadapinya. Apakah itu krisis yang disebabkan oleh alam, atau kegiatan operasional, atau kesalahan manusia atau human error, atau masalah manajerial. Ketika kita tidak siap, maka persoalan itulah yang semakin mempersulit keadaan. Penyebab krisis yang berasal dari alam biasanya susah untuk dikontrol ya, susah untuk ditebak ya, karena datangnya selalu tiba-tiba seperti kondisi saat ini kan ya. Tapi tetap juga ada pre-krisisnya, ada gejala-gejala awalnya dulu. Kemudian untuk penyebab lainnya bisa dihadapi dengan persiapan yang matang. Contohnya seperti apa?
Ya, misalnya dengan mempersiapkan crisis plan. Krisis komunikasi terjadi karena pemberitaan negatif. Jadi mulai ada peran media di situ. Yang kemudian pemberitaan negatif itu bisa berimbas buruk pada bisnis perusahaan. Pemberitaan media atau isu bisa jadi itu benar atau tidak benar, tapi tetap berpotensi mempengaruhi citra. Tidak semua krisis itu krisis public relations. Nah, kapan disebut sebagai krisis public relations? Jadi, disebut sebagai krisis public relations adalah apabila krisis tersebut sudah mulai diketahui oleh publik dan mengakibatkan munculnya persepsi negatif terhadap perusahaan, organisasi, ataupun citra seseorang. Bagaimana bila krisisnya sudah mulai diketahui oleh media ataupun publik? Yang harus dilakukan adalah yang pertama, menghindari melakukan penyangkalan di hadapan publik dan media, serta berbohong untuk menyembunyikan krisis. Tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena sama dengan menggali kubur sendiri. Nantinya perusahaan akan kehilangan kepercayaan atau masalah menjadi semakin rumit, semakin berlipat ganda. Kemudian yang kedua adalah memilih juru bicara yang terlatih. Jadi tidak semua anggota publik, tidak semua tim public relations itu bisa menjadi juru bicara, tetapi harus dipilih juru bicara yang terlatih. Kemudian jangan lupa kalau sudah punya crisis plan maka harus diikuti tahapan-tahapannya, atau persiapkan crisis plan sebelum krisis terjadi. Jadi crisis plan itu semacam manual yang harus dilakukan ketika krisis terjadi, dan membentuk tim yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan krisis. Dan kemudian juga adalah hanya informasi yang telah diverifikasi lah yang bisa dirilis atau disampaikan ke publik. Nah, ada upaya sebenarnya penanggulangan krisis. Jadi yang pertama ini lagi-lagi sebelum krisis muncul, sebelum krisis terjadi atau sebelum krisis begitu meluas ya. Jadi ada peramalan krisis atau forecasting. Nah, pada tahapan ini sebenarnya bisa diidentifikasi ataupun dianalisis peluang dan ancamannya. Jadi nanti juga tidak terkaget-kaget seperti yang sudah kita bahas tadi. Kemudian pencegahan krisis atau prevention. Nah, prevention ini ketika muncul gejala maka harus diobati, jangan dibiarkan atau jangan diabaikan. Yang terakhir adalah tahap intervensi atau intervention. Ini adalah tahap pengendalian terhadap kerusakan ketika krisis memang sudah terjadi. Mengidentifikasi persoalannya yang memunculkan krisis, kemudian harus ada isolasi atau pengucilan. Itu seperti tahap penyelesaian krisis COVID-19 saat ini ya. Kemudian ada limitation, pembatasan, kemudian juga ada reduction atau pengurangan, penekanan. Jadi kalau ada produksi tidak harus memproduksi seperti situasi saat normal gitu kan. Jadi ada pembatasan, kemudian juga ada pemulihan atau recovery. Jadi ketika sudah selesai persoalannya, ada tahap bahwa harus ada istirahat, harus ada jeda, tapi jeda itu bukan berarti berhenti. Jeda untuk mempersiapkan strategi yang akan datang. Jadi untuk melaksanakan aktivitas secara normal kembali. Jadi sama seperti ketika kita sakit misalnya,
tidak boleh langsung harus dipaksakan melakukan aktivitas normal kan, tapi harus ada jedanya dulu, istirahat dulu di rumah selama beberapa hari. Kemudian ketika tubuh kita sudah mulai sembuh, sudah mulai bisa beradaptasi dengan kondisi normalnya lagi, maka baru aktivitas bisa dijalankan secara normal. Baik, itu saja untuk sesi hari ini. Kita jumpa lagi nanti di sesi selanjutnya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.